Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan ila mu'allif hadal kitab wa bihadhil wilayah sallallahu ilana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Qala mu'allim rahimahullah wa nafa'ana fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi bayani wujubi taqlidi ing dalam mertelaake wajibe manut utawa wajibe taklid liman maring wong laisa kang ora ana iku lau kadiman apa ahliyatul ijtihadi sifat ahli ijtihad. Jadi pada bab yang selanjutnya adalah membicarakan tentang wajibnya taklid bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Sebab orang berijtihad itu harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang sangat berat. Sehingga jarang sekali orang-orang yang bisa berijtihad. Maka bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk berijtihad, maka wajib bagi orang tersebut untuk taklid, yaitu menerima ucapannya orang yang mengucapkan walaupun tidak mengetahui di mana pengambilan dalilnya. Wajib inda jumhuril ulama ing dalem mungguhe akeh-akeh para ulama al muhaqqiqina kang padha nyataken masalah kelayan weruh dalile ala kuliman ing atase saben-saben wong. Ala kuliman ing atase saben-saben wong laisa kang ora ana. Iku laha kaduin man apa sing ora ana ahliyatul ijtihadi bangsa keahliyane ijtihad al mutlaqi kang mutlak. Wa ingkana lan senajan ana sapa man iku qad hasala teman-teman ngasilake sapa man ba'dal ulumi ing sebagiane pira-pira ilmu al mu'tabarati kang den wilang-wilang fil ijtihad ing dalam ijtihad qad hasala kang teman-teman hasil ba'dal ulumi ing sebagiane pira-pira ilmu al mu'tabarati kang den wilang fil ijtihad dalam ijtihad apa taklidu qaulil mujtahidina anut ngendikane pira-pira imam mujtahid wal akhdhu lan ngalabi fatwa lawan fatwae mujtahidin. Jadi menurut sebagian besar para ulama yang ahli menyatakan masalah dengan melihat dalilnya itu mewajibkan atas setiap manusia, setiap orang yang tidak punya kemampuan untuk ijtihad, yaitu untuk apa? Untuk taklid, mengikuti ucapannya para ulama mujtahidin dan mengambil fatwa-fatwanya. Kita tinggal mengikuti apa yang menjadi fatwanya para mujtahid. Ibaratnya kaya medang sampean tinggal njruput, tinggal ngombe bae tanpa sampean susah payah membuat minuman itu. Atau ibarat makanan, kita tinggal makan saja tanpa kita susah payah membuat makanan sebenarnya adalah taklid atau mengikuti apa yang diucapkan oleh para mujtahid, walaupun kita tidak tahu dari mana pengambilan dalilnya yang diambil oleh para mujtahid. Liyakhruja supaya metu sapa man an udati taklifi saking ikatan
saking ikatan pamerden an uta ditaklif saking ikatan pamerden bitakliti ayyihim kelawan manut dindine mujtahidin sya'a kang kersa sapa man. Nah, supaya setiap manusia itu dapat keluar dari dari beban dengan cara kita mengikuti taklidnya, dengan cara kita mengikuti pendapatnya para imam mujtahid. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti adalah dalam bidang fikih ada 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sedangkan dalam bidang akidah atau dalam bidang tauhid kita mengikuti pendapatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan dalam bidang akhlak tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali dan Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, karena mereka lah yang tidak melenceng dari syariat yang sesuai dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqali krana dawe Gusti Allah Ta'ala alim luhur Gusti Allah fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu mongko takono sapa sira kabeh ahla dzikri ing ahli dzikir ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha ngerti sapa sira kabeh. Sebagaimana firman-Nya Allah yang berarti maka bertanyalah kepada orang yang ahli zikir, kepada orang yang pintar jika kalian tidak mengetahui. Nek sampean orang ngerti, wis sampean wajib takon. Jangan kemudian malah malu bertanya. Kalau malu bertanya sesat di jalan. Maka penting ketika kalian tidak tahu ilmu, tidak tahu sesuatu, maka langkahnya adalah kita bertanya. Jangan kemudian malu bertanya. Fa'aujaba mongko majibaken sapa Allah as-su'ala ing takon alaman ing atase wong lam ya'lam kang orang ngerti sapa mandalika ing mengkono-mengkono zikir. Wadzalika utawi mengkono-mengkono soal iku taklidun anut li alimin maring wong alim. Wa huwa utawi qaulihi ta'ala ya dawuh Gusti Allah iku amun umum likulil mukhatibina kang saben-saben wong kang den dawuhi kabeh. Jadi ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu maksudnya adalah Allah mewajibkan bertanya kepada orang-orang yang tidak tahu, yaitu bertanya kepada li'alimin, kepada orang yang alim. Jadi wajib hukumnya bagi orang yang tidak mengetahui, bagi orang yang bodoh itu wajib bertanya kepada orang yang alim, orang yang mengerti tentang ilmu. Ya. Lah, ayat tersebut itu adalah menunjukkan keumumannya bagi setiap orang-orang yang didhawuhi, orang-orang yang dikatakan, yang terkena perkataan itu. Berarti ayat itu adalah diperuntukkan kepada semua manusia, yaitu wajib bagi manusia yang tidak tahu untuk bertanya kepada orang yang mengetahui. Lah, ini adalah dalil bahwa kita sebagai orang yang tidak punya keahlian ijtihad untuk taklid kepada orang yang pintar, kepada para mujtahid. Wa yajibulan wajib apa ayakuna yen ana apa qauluhu ta'ala fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun iku aman umum fi su'ali ing dalam takon an kulima sanga saben-saben perkara la yu'lam kang ora den kaweruhi apa ma
lil ijma'i krana ijma' ala annal amata ing atase setuhune wong umum iku lam tazal ora lebar-lebar sapa ammah fi zamani sahabat ing dalam zamane sahabat wadabina lan para tabiin wa kulli hudusi mukhalifina lan saben-saben muncul pira-pira wong kang ganti maka wajib bagi orang awam itu bertanya tentang sesuatu perkara yang tidak diketahuinya. Jangan tidak tahu diam saja, tidak boleh. Itu makanya sama orang ngerti hukumnya wajib bertanya. Ya, tidak boleh kemudian kita tidak mengetahui tetapi kita tidak bertanya, berarti berdosa. Paham berang? Nek sampean ke orang ngerti, berarti sampean wajib bertanya. Kata wajib berarti ketika kalian tidak atau kemudian tidak bertanya, berarti kalian mendapatkan dosa. Menurut ijma'nya para ulama, ya baik pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in itu wajib kemudian seorang yang tidak mengetahui bertanya kepada orang yang mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftuna iku yastaftuna jaluk fatwa sapa ammah al mujtahidina ing biro-biro imam mujtahid wa yattabi'unahum lan anut sapa ammah hum ing mujtahidin fil ahkami ing dalam biro-biro hukum asy'ariyat kang bangsa syariat wal ulama alan para ulama. Jadi wajib kita meminta fatwa, kita wajib mengikuti para mujtahidin, ulama-ulama yang ahli berijtihad di dalam masalah ilmu syariat dan juga wajib kita mengikuti para ulama. Makanya golongan Wahabi selalu mendengungkan kita supaya kembali kepada Quran dan hadis, kembali pada Quran dan hadis. Ini adalah salah satu upaya mereka untuk menjauhkan kita dari para ulama. Fa innahu mangkasatune mustahidin iku yubadiruna padha enggal-enggalan sapa mustahidin ila ijabati soalihi maring jawab pitakone min ghairi isaratin saking tanpa isyarat dzikri dalil maring nutur dalil. Nah, maka para mujtahid itu bergegas untuk menjawab segala pertanyaan yang muncul dari masyarakat. Maka pada zaman sekarang seorang ulama dituntut untuk dapat menjawab segala problematika yang terjadi di masyarakat. Sebab semakin kesini itu permasalahan yang muncul di masyarakat semakin kompleks, semakin beragam, semakin berat, sehingga para ulama dituntut untuk dapat menyelesaikan segala problematika, segala permasalahan yang terjadi di masyarakat. Makanya ulama harus cerdas, harus pinter, harus banyak membaca, harus mengerti situasi dan kondisi. Sama kita sebagai santri juga harus cerdas, harus mengaji terus, harus dapat membaca kondisi dan situasi yang ada, harus peka terhadap lingkungan sosial, terhadap masyarakat. Jangan acuh tak acuh kepada masyarakat atau keadaan. Wala yanhauna lan orang nyegah sapa mustahidin hum ing ammah andalika saking mengkono yastaftunal mujtahidin. Maka seorang mujtahid tidak boleh mencegah orang-orang yang awam
untuk meminta fatwa kepada para mujtahidin min ghairi nakirin saking tanpa ingkar. Tidak boleh kemudian melarang orang-orang yang awam untuk meminta fatwa kepada para mujtahid, ulama-ulama yang ahli berijtihad, ahli mengeluarkan kemampuan pikirannya, kemampuan otaknya di dalam menentukan sebuah hukum. Fakana mongko ono Bismillah. Fakana mongko ono apa jaluk fatwa ala ijma' iku alik iki. Fakana mongko ono apa jaluk fatwa iku ijma'an sepakat alat tiba ilami ing atase manute wong kang bodho lil mujtahidi maring imam mujtahid. Maka meminta fatwa itu merupakan menjadi kesepakatan kita bersama, yaitu atas mengikutinya orang yang awam terhadap para mujtahid. Itu sudah menjadi kesepakatan umat muslim, yaitu untuk orang-orang yang awam itu meminta fatwa kepada para ulama yang ahli berijtihad. Wali anna fahmal amiyyi lan krana satune pemahamane wong awam minal kitab saking Quran was sunnah lan sunnah iku sakitun gugur ala anna khaizil i'tibari ing sangka an haizil i'tibari sanggo panggonan den wilang-wilang illam yuwafiq lamun ora nuhoni lam ora nocoki ya illam yuwafiq ora nyocoki apa fahmal ami afhama ulama'i ahlil haqqi ing pira-pira pemahamane ulama ahli kebenaran al akabir kang padha agung-agung al-akhyari kang podo terpilih. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya pemahamannya orang awam terhadap Al-Quran dan Sunnah itu gugur dengan cara kita taklid kepada para ulama yang ahli berijtihad. Jika pemahamannya itu tidak sesuai dengan pemahamannya para ulama-ulama yang dapat berijtihad, maka langkahnya adalah kita tinggal taklid saja mengikuti para ulama. Fa inna kulla mubtadi'in monggo setune saben-saben wong kang agawe bid'ah wa dhalin lan wong kang kesasar iku ya famu mahami apa kullu mubtadi'in ahkama ing pira-pira hukume kullu mubtadi'in al batilata kang batil minal kitab saking kitab Quran was sunnati lan sunnah wa ya'khudhu lan ngalap sapa mubtadi'in minhuma saking minhuma saking mujtahidin. Jadi maka sesungguhnya setiap orang-orang yang membuat bid'ah dan orang-orang yang sesat itu memahamkan hukum-hukumnya yang batil dari Al-Quran dan hadis dan mengambil dari keduanya. Itu keduanya itu bukan mujtahidin tetapi kitab dan sunnah. Nah, jadi mereka itu mencoba untuk memahamkan hukum-hukumnya yang batil dari Al-Quran dan hadis dan mengambil dari Al-Quran dan sunnah, padahal mereka pemahamannya tidak sesuai dengan pemahamannya para ulama mujtahid. Tapi mereka memaksakan kepada orang lain supaya orang lain mengikuti pemahamannya mereka, sedangkan mereka tidak punya kemampuan untuk berijtihad. Mereka tidak punya kemampuan untuk mengambil hukum, untuk membuat sebuah hukum, tetapi mereka memaksakan orang lain
untuk mengikuti pendapatnya mereka dengan dalih mengambil dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah, padahal melenceng dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Wal halu tawi tingkah iku ana setune kul mubtadi'in iku la yughni ora nyukupi sapa kul mubtadi'in minal haqqi saking perkara kang hak sayan ing sewiji-wiji. Maka keadaan seperti itu bahwa sesungguhnya setiap orang yang membuat bid'ah dan kesalahan tidak merasa cukup dari perkara yang benar. Kenapa? Karena mereka itu pemahamannya bertolak belakang dari pemahamannya para ulama mujtahidin. Wala yajibulan ora wajib alal ami ing atase wong kang awam, wong umum ya. Wala yajibulan ora wajib alal ami ngatasi wong umum apa iltizamu madhabin netepi madhab siji fi kulli hadisatin ing dalam saben-saben kedadian. Walau iltazama lalamun netepi sapa ami madhaban ing madhab muayyan kang den tertentuake ka madhab Syafi'i kaya madhab Imam Syafi'i rahimahullah muga-muga melasi ing Imam Syafi'i sapa Allah kang sallah ya la wajib mengko ora wajib alai ing atase ami apa al istimraru netepi terus menerus bal ya juzu balik menang lau kadene ami apa al intiqalu pindah ila ghairi madhabi maring liyane madhabi Syafi'i. Tidak wajib bagi orang awam untuk menetapi satu madhab dalam setiap kejadian, setiap masalah. Ya, jadi bagi orang awam tidak wajib menetapi hanya pada satu madhab saja dalam setiap masalah. Dan seandainya mereka menetapi hanya satu madhab saja, seperti misalnya madhab Imam Syafi'i, maka bagi orang awam tidak wajib untuk menetapi satu madhab secara terus menerus, tetapi boleh berganti madhab. Contoh misalnya ya, sampean di Indonesia ini kebanyakan menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, tetapi ketika kita misalnya kita makan di warung, kita tidak menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Sebab apa? Kalau kita menggunakan madhab Imam Syafi'i, ya kudune sama tangkon dikit, ya belah wedang segelas regane pira, tempe regane pira, sego regane pira. Itu kan harusnya seperti itu. Kalau kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Beda dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi mangan dikit bar mangan berhitung-hitungan. Harusnya takon dikit ya segane pun tidak. Lah makanya ini boleh. Ya artinya kita intikal pada madhabnya Imam Hanafi walaupun kesehariannya, walaupun kita itu kebanyakan di Indonesia menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Tetapi dalam hal ini tidak wajib bagi orang awam itu menetapi hanya satu madhab dalam setiap satu perkara. Tetapi boleh bagi orang awam berpindah ke madhab yang lain. Yang penting masih dalam madhab yang diikuti oleh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu madhabnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Wal ami utawi wong kang bodho wong awam alati lam yakun kang ora ana iku lau kaduwene ami apa nadzarun angen-angen wastidlalun kan amri dalil walam yakra lan ora maca sapa ami kitaban ing kitab fi furu'il madzhab in dalam pira-pira cabang-cabange madzhab idza qala
are kalane ngucap sapa ami ana utawi iku Syafi'iyun bangsa madzhab Syafi'i lam yuktabar ora den wilang-wilang apa hadza iki kaul iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ana Syafi'iyun bi mujarradil qauli kelawan muhung pengucape. Lah maka dikan nggih. Jadi orang awam itu orang awam yang tidak mempunyai angan-angan, tidak mempunyai pemikiran dan tidak dapat mengambil dalil dan tidak membaca kitab-kitab di dalam cabang-cabangnya mazhab ketika mengatakan saya ikut Imam Syafi'i, ya, maka hal itu tidak dapat kemudian dikata atau tidak dikatakan sebagai sebagai kaulnya itu, yaitu dengan bahwa dia harus mengikuti madhabnya Imam Syafi'i saja, tapi boleh pindah kepada madhab yang lain walaupun dia mengatakan nyongkok madhab Syafi'i. Jadi mengucapkan seperti itu bukan berarti orang awam tidak boleh kepada madhab yang lain, tetapi dalam hal-hal tertentu, dalam hal-hal yang lain itu kita boleh mengikuti madhab yang lain walaupun kita tadi mengatakan anna Syafi'iyun, aku ke madhab Imam Syafi'i, tapi bukan berarti tidak boleh mengikuti madhab selain Imam Syafi'i. Kenapa? Kan Ahlussunnah wal Jamaah kan masih dalam 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tidak harus satu madhab. Paham ya? Li annahu waqilalan dan ucapak ya apa idzal iltazama arikalan tepi sapa al-ami wong awam padha-padha madhaban ing madhab muayyan kang tertentu yalzimuhu mongko wajib hu ing awam apa al-istimraru netepi terus ale ngatasé madhaban muayyanan alaihi ing ngatasé madhaban muayyanan li ana ngesutune ami iku itakotane kotakan sapa ami annal madhaba ing setune madhab allati ya madhab ing tasaba kang bangsakake sapa ami ilaihi maring madhab huwa kang utawi madhab iku al haqqu haq ya fa alaihi monggo iku wajib ing ngatasé ami apa al wafa'unuhoni bimu jabi i'tiqadihi kelawan perkara kang den tetepake i'tiqati ami. Lah berbeda ketika seseorang itu kemudian menetapi satu madhab, ya, ketika ada orang awam, orang bodoh, ya, orang awam lah yang menetapi satu madhab, ya, dan dia menetapi satu madhab, maka wajib baginya terus menerus mengikuti madhab tersebut, ya. Kenapa? Karena mereka itu beriktikad bahwa madhab yang dia ikuti adalah madhab yang benar. Jadi kalau ada iktikad bahwa iktikadnya adalah bahwa madhab yang diikuti adalah madhab yang benar, maka berarti mereka wajib mengikuti madhab yang dia yakini. Nek sampeyan kau yakin nek karo madhab Syafi'i ya, sampeyan mengikuti madhab Syafi'i. Nek kau sampeyan mengakunya kepada Imam Hanafi, ya berarti mengikutinya Imam Hanafi. Itu jika artinya li anna ittaqata annal madhaba allati intasaba ilaihi huwa al-haqqu fa alai al-wafa bimujabi ittiqatihi. Kenapa kok harus mengikuti terus menerus? Karena sesungguhnya orang awam tersebut meyakini dalam hatinya bahwa sesungguhnya madhab yang dia ikuti adalah madhab yang benar. Maka wajib
baginya, yaitu mengikuti menetapi madhab tersebut. Jika memang dia meyakini bahwa madhab yang kalian ikuti adalah madhab yang benar. Paham? Kayak gue. Jadi wajib. Makanya kalau dalam bermadhab kan ada istilah apa? Istilah itba, ada istilah taklid, ada istilah intikol. Ya, kalau intikol berarti kita berpindah dari madhab satu ke madhab yang lain. Lah, kalau itba berarti kita apa? Qabulu qauli qail wa antum ta'lamu aina ma'khadhuhu, yaitu kalian menerima ucapannya qail, orang yang mengucapkan, dan kalian mengetahui dari mana pengambilan dalilnya. Paham? Jadi ulama mengatakan haram, tapi kita nggak tahu. Oh, beliau mengambil dari kitab ini, mengambil dari hadis ini, mengambil dari Al-Quran, surat ini, ayat ini, tahu. Namanya adalah itba. Lah, tapi kalau taklid itu adalah qabulu qauli qail wa antum la ta'lamu aina ma'khadhuhu. Yaitu apa? Kita menerima ucapannya para ulama, sedang kita tidak tahu dari mana pengambilan dalil. Nah, itu perbedaan antara itba dengan taklid. Falil muqallidi mong iku tetep kaduwene wong kang anut taklidu ghairi imami utawi anut liyane imame imami madhab fi hadisatin ing dalam kedadian ya falahu mong iku tetep kaduwene ya muqallid ya. Ulangi, falil muqallidi mengutip kadune wong kang manut taklidu ghairi imami utawi anut liyane imami muqallid fi hadisatin ing dalem kedadian. Falahu mangko tetep kadune muqallid ayyuqallida utawi yen to anut sapa muqallid imaman ing imam fi sholati dzuri ing dalem salat zuhur masalan kelawan upamane wa yuqallidu lan anut sapa muqallid imaman ing imam akhara kang weneh fi sholatil asri ing dalam sholat asar. Ini jadi bagi seorang yang taklid, jadi muqallid kuwi berarti orang yang taklid namanya muqallid ya. Bagi orang yang taklid itu mengikuti selain imamnya dalam kejadian. Ya, maka mereka bagi orang taklid muqallid itu yaitu mengikuti imam, misalnya mengikuti imam di dalam sholat duhur dan juga mengikuti imam yang lain di dalam sholat asar. Boleh, misalnya sholat duhur ikutnya madhabnya Imam Syafi'i, kemudian asar ikutnya Imam Maliki, lah itu namanya boleh, diperbolehkan. Wa taqlidu utawi anut badal amali sami sing lakoni iku jaizun, wenang boleh. Ditaklid setelah melaksanakan boleh. Falau sholat monggo lamun sholat sapa Syafi'iyun wong kang bangsa Syafi'i zonna kelawan nyono sapa Syafi'i sihata sholatihi ing sae salate Syafi'iyun ala madhabi ing atase madhabi Syafi'iyun summa tabayyana mongko nuli pertel apa butlanuha batale salate Syafi'iyun fi madhabihi ing dalam madhabi Syafi'iyun wa sihatuha lan sae salat ala madhabi ghairihi ing atase madhabe liyane Syafi'iyun ya falahu mongko tetep kadene Syafi'iyun taklidu utawi anute ghairuhu wayak tafi lan ngalap cukup sawu Syafi'iyun bitil kas sholati kelawan mengkono salat. Jadi seandainya orang yang mengikuti madhab Syafi'i itu salat dan dia mengira
bahwa sholatnya itu adalah sah dengan menggunakan madhabnya. Versi apa? Versi madhabnya itu berarti sholatnya sah. Paham ya? Lah kemudian ternyata jelas menurut madhab yang lain itu ternyata salah. Ya, jari madhab A ke benar, jari madhab B kui salah. Paham ya? Jadi dia mengikuti satu madhab, dia sholatnya dengan menggunakan madhab Imam Syafi'i, itu secara Imam Syafi'i itu betul. Lah ternyata menurut Imam Hanafi misalnya salah. Ya, walaupun menurut imam yang lain itu salah, tetap wayak tafi bitil kas sholat, maka kita sudah cukup, tidak masalah. Kenapa? Karena menurut madhab yang kalian yakini itu adalah benar. Maka walaupun madhab yang lain dipandang salah, tetapi sudah cukup sholat kita tidak menjadi masalah. Faslun fi luzumi ikhtiyati fi adil dini wa adil ilmi wallahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.